video ke-78 ya. 78. Saya mengucapkan terima kasih kepada para teman-teman yang bertanya, dan Anda sudah 780 menit mengikuti kuliah ilmu ekonomi politik ya. Nah, sebagai apresiasi saya ingin membagikan 4 buku ya. Ini buku Kisah Delapan Naga dan buku China Apocalypse ya. Ini tebelnya segini ya. Jadi 4 buku ini akan saya kirimkan lewat JNE kepada para penanya yang bagus. Tolong sertakan nama dan alamat lengkap Anda dan pertanyaan Anda. Bagi 4 orang yang pertanyaan yang bagus, saya akan kirimkan lewat JNT. Nah, buku ini tebalnya 168 sampai dengan 240 halaman. Nah, VT yang 78 ini saya akan diskusikan mengenai beberapa pertanyaan sebelumnya dari penanya. Ada yang menceritakan bahwa rata-rata menyesali kenapa Amerika itu kok tidak memperhatikan Indonesia, padahal Amerika itu utang 70K ya, 70K 70.000 ton emas kerajaan Mataram. Kenapa kok dibiarkan Indonesia ini menderita ya? Saya merasakan kesulitan atau keluhan teman-teman ya, bahwa merasa kok Indonesia ini ditinggal gitu loh, padahal Amerika itu memperoleh emasnya Mataram itu nggak kurang-kurang gitu ya. Nah, begini, kita harus membedakan antara dua entity ya. Entity, Anda harus paham. Entity pertama ya, akadnya dengan Soeharto itu adalah akad perorangan, Pak, antara Amir dan Budi, antara Soeharto dengan si A di Amerika sana. Nah, akad itu adalah perorangan, artinya akad perdata ya. Itu bukan G2G. Dengan demikian, negara Amerika itu nggak ada hubungannya dengan negara Indonesia ya. Kalau Indonesia ini mau bikin parlementer, presidensial, apa mau bikin kerajaan, itu terserah dari penduduknya. Kalau misalnya kita bikin referendum sekarang bahwa oke, kita mau pindah semua, kita pindah ke Australia, ya kita bikin referendum, ya kita bedol desa semuanya. Atau kita semuanya pindah, orang Jawa pindah semua ke Kalimantan, kita bikin referendum, kalau setuju ya pindah semua. Itu adalah keputusan dari negara Indonesia. Nah, apa yang terjadi dengan penderitaan rakyat Indonesia itu urusan negara Indonesia, urusan rakyat Indonesia. Tidak ada kaitannya dengan urusan negara Amerika ya. Seperti negara Malaysia juga nggak peduli dengan kita, sama. Jadi akad tersebut adalah akad perorangan, akad perdata, Pak ya. Jadi antara dua pribadi itu loh. Nah, kenapa kok Soeharto itu ingin membunuh Raja Sanjoyo, kan disesali gitu loh. Lawang raja itu kan pewaris dari kerajaan emasnya Mataram, kok malah mau dibunuh loh? Itu ya tergantung pribadinya seseorang ya, gitu loh. Ada yang orang maunya menang sendiri ya kan, ya itu Soeharto ya kan. Sama dengan Jokowi sekarang ya kan, nggak mau berbagi, ya itu kan sifat orang. Jadi wajar-wajar aja kalau misalnya Anda jadi presiden juga Anda nggak mau berbagi. Itu kan terjadi dengan Megawati, terjadi dengan SBY ya, terjadi dengan Soekarno, nggak mau berbagi. Kalau berbagi itu namanya bukan presiden, Pak. Anda itu nanti jadi ketua ormas gitu loh, ketua PBNU, Anda mau berbagi ya. Itu sifatnya organisasi kemasyarakatan. Kalau presiden enggak, Anda raja, penguasa, nggak mau berbagi gitu loh. Nah, itu sifat orang. Nah, kemudian juga ada yang menanyakan bahwa percuma kita punya raja ya, kita juga menderita gitu. Sekarang Anda juga harus bayar pajak, Anda juga harus kerja, UMR juga nggak naik-naik, lalu juga lowongan kerja juga sulit ya. Loh,
ada tugasnya masing-masing. Kalau rakyat itu membayar pajak, ya itu tugasnya. Jangan seperti Ahok ya, yang mokong nggak mau bayar pajak. Gimana? Itu kan tugasnya rakyat. Nah, tugasnya raja kan beda. Raja bukan pemerintah. Raja itu adalah mana ya, pewaris lah gitu loh, pewaris gitu loh. Jadi kalau misalnya Anda datang ke gunung misalnya ya, Gunung Sentul itu, di sana ada makam kiai siapa gitu loh. Nah itu nanti saya informasi lagi. Itu dia adalah pembuka hutannya, pembabat pertama, yaitu kiai itu. Nah itu ada makamnya di Sentul sana, di Jonggol. Nah itu dianggap sebagai pewaris dari wilayah situ gitu loh. Nah, negara Nusantara ini pewarisnya siapa? Yaitu ya Raja Sanjoyo. Loh, dari mana? Loh, ya dia yang mewakili 416 kadipaten yang menjadi, kalau dulu namanya mandataris MPR. Ya, kalau sekarang namanya ya pewaris Kerajaan Mataram. Ya. Pak, apakah itu nanti bisa dirubah kalau ada MPR? Silakan, kalau misalnya MPR itu atau rakyat referendum atau MPR ini dibuat lalu bikin tab MPR bahwa oke, nunjuk si Jokowi atau Prabowo sebagai mandataris MPR, itu adalah sistem ketatanegaraan. Itu silakan aja dibuat gitu loh. Jadi tapi yang pasti adalah sekarang pemegang mandatnya itu adalah Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Nah, tugasnya tupoksi raja itu apa? Tupoksi itu cuma satu, Pak. Perang ya. Kalau mau perang itu atas titah dari raja. Jadi sekali lagi ya, mandat raja itu ada 5 ya. Itu yang dimiliki oleh Soeharto ya. Kuasa atas kehakiman, kuasa atas agraria, kuasa atas menetapkan pajak, kuasa menyatakan perang, dan kuasa membuat mata uang. Ya, itu adalah mandat dari mandataris MPR atau Raja Mataram. Ya, nah, contohnya apa, Pak? Loh, Anda merasa nggak bahwa sekarang itu mafia-mafia tambang ya, yang di Kalimantan Utara, Selatan, Timur, Barat, ya, Kalimantan Atas, Kalimantan Bawah itu semua itu leren atau tersendat ya, gara-gara apa? Kiblatnya mereka itu, yang mafia timah itu di Bangka Belitung itu diblokir, dibekukan gitu loh. Nah, kedua ya, Anda tahu nggak ada 5.000 orang bandar judi yang rekeningnya dibekukan? Nah itu loh yang sekarang mulai tanggal 1 Juni kemarin itu dibekukan uangnya dan dikembalikan kepada Bank Indonesia, sehingga Bank Indonesia mulai menyalurkan kredit KLBI 81 triliun tiap bulan. Dan ke depan itu prospek Indonesia itu cerah. Karena apa? Karena utang Indonesia ini nggak usah harus ditambah, tapi kita bisa menyalurkan kredit 81 triliun tiap bulan, ya kan? Artinya kan setahun kan bisa 1.000 triliun setiap tahun, kan lumayan. Nah itu dananya dari mana? Itu atas titah raja untuk pembekuan rekening money laundering. Nah itulah gunanya raja. Dan jangan nanya apa gunanya punya raja loh. Raja Sanjoyo ini kelak, dengerin kata saya, akan menerima hadiah Nobel untuk perdamaian karena beliau menghentikan semua perang sekarang. Nggak usah perang, cukup dengan cara membekukan rekening para pemimpinnya, pejabatnya. Contohnya perang Iran itu batal gara-gara presidennya tembak, dan 100 menteri-menteri dan pejabatnya itu rekeningnya dibekukan. Sekarang sudah kelenger, nggak jadi perang, ya kan? Karena apa? Kalau dulu ya kuasa itu adalah kuasa militer, namanya supremasi militer. Sekarang bukan. Sekarang supremasi uang. Kuasa itu dimiliki oleh para oligarki. Jadi kalau mau perang, nggak usah perang, sudah. Sini kasih datanya siapa oligarkinya, 10 menit kita kontrol Alt-Del, bekukan uangnya.